Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa dengan kami di channel Michael Engko Official. Dan terima kasih Anda yang sudah menonton video ini, yang sudah subscribe terima kasih, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng dan untuk notifikasi. Oke, pada kesempatan ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan untuk hari ini, yang saya beri judul adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Saya akan bacakan di dalam Galatia pasal 5 ayat pertama dan ayat yang ke-13. Ini adalah merupakan renungan kita pada saat ini. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Ayat yang kelima dia berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, banyak agama mau hidup merdeka atas dosa, mau hidup merdeka atas kehidupannya, mau hidup merdeka atas kedagingannya, tapi tidak bisa. Tapi puji Tuhan, di dalam kekristenan bahwa Kristus telah benar-benar memberikan kita kemerdekaan, sehingga kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita beramal, tapi benar-benar kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Dan keselamatan itu benar-benar sungguh-sungguh, dikatakan di sini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya bahwa keselamatan yang sesungguhnya itu hanya di dalam Kristus, di mana Kristus telah memerdekakan kita dari dosa, dari hukuman dosa. Dan hukuman dosa, akibat dosa itu adalah maut. Dan Kristus telah memerdekakan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga kita benar-benar dimerdekakan. Dan kita punya kepastian bahwa kita akan hidup dalam kekekalan, diselamatkan oleh Tuhan di dalam kekekalan. Karena benar-benar Kristus telah memerdekakan kita dari hukuman dosa dan upah daripada dosa itu. Dan benar-benar Kristus telah mati, dan barang siapa percaya kepadanya beroleh keselamatan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, karena kita sudah dimerdekakan, maka apakah yang harus kita lakukan ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Ketika Yesus telah memerdekakan kita dari tuntutan dosa, dari hukuman dosa, dari perhambaan dosa, apa yang harus kita lakukan? Di sini Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, pesannya kepada jemaat Galatia. Bagaimana untuk jemaat Galatia benar-benar hidup di dalam kemerdekaannya sebagai orang yang percaya. Benar-benar harus hidup sebagai orang yang merdeka, karena Kristus benar-benar telah memerdekakan mereka. Dan ini yang akan kita pelajari pada saat ini, bahwa sekarang ini kita sudah percaya Yesus. Sekarang ini kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan, dan kita sudah punya pengharapan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Maka kita juga harus benar-benar mengisi kemerdekaan kita di hadapan Tuhan. Sama seperti bangsa Indonesia, saat ini kita sudah merdeka dari penjajahan pada waktu bertahun-tahun yang lalu. Dan Bapak Proklamator kita telah mengadakan proklamasi untuk bangsa kita bahwa kita lepas dari penjajahan. Pada waktu itu ada penjajahan Belanda, ada penjajahan Jepang. Dan sekarang kita sudah merdeka, tapi sebagai bangsa kita harus mengisi kemerdekaan itu dalam segi pembangunan dan sebagainya. Demikian juga kehidupan kita.
Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus di kayu salib pengorbanannya. Maka sekarang ini ketika kita mengikut Dia, kita percaya kepada Dia, maka kita harus mengisi kemerdekaan kita itu. Kita harus isi kemerdekaan kita karena Kristus sungguh-sungguh telah memerdekakan kita. Pertanyaannya, bagaimanakah kita mengisi kemerdekaan karena Kristus telah memerdekakan kita? Mari kita lihat dari pembacaan firman Tuhan tadi. Kita akan mendapatkan beberapa poin yang saya akan bagikan. Bagaimana hidup kita di dalam kita mengisi kemerdekaan yang Kristus telah lakukan di atas kayu salib. Yang pertama kita lihat ayat yang kelima, ayat pertama di sini katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus dan punya pengharapan untuk masuk surga, maka poin pertama adalah kita harus terus berdiri teguh di hadapan Tuhan. Kita harus kuatkan kaki kita untuk selalu berdiri di hadapan Tuhan dan selalu memuji Tuhan, selalu memandang kepada Tuhan, selalu punya iman. Iman kita nggak boleh goyah, iman kita nggak boleh luntur. Banyak orang sekarang ini oleh karena masalah, oleh karena pandemi, oleh karena situasi keadaan, iman mereka goyah. Kaki mereka tidak bisa berdiri lagi, tidak bisa bersyukur lagi kepada Tuhan, tidak bisa melihat keajaiban Tuhan lagi dalam hidupnya. Kaki mereka sudah goyah. Kenapa? Oleh karena masalah, oleh karena tekanan yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi firman Tuhan pada saat ini berkata, karena itu kita harus berdiri teguh. Ayo kita kuatkan kaki kita. Ayo kita kuatkan hidup kita, iman kita, berdirilah di hadapan Tuhan. Pandang akan kebesaran Tuhan, pandang akan kedahsyatan Tuhan, bahwa Tuhan itu masih dahsyat dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu masih bekerja dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita, bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup kita. Ayo kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Kita lihat kebesaran Tuhan, kita lihat kemuliaan Tuhan, kita lihat rencana Tuhan dalam hidup kita yang besar dan ajaib. Kita jangan sampai putus asa, kaki kita jangan lemah dan goyah. Kita harus tetap kuat menghadapi situasi dan berdiri teguh di hadapan Tuhan dan memandang rencana Tuhan, memandang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan berdiri teguh di hadapan Tuhan. Poin yang kedua yang saya bagikan, bagaimana untuk kita mengisi kemerdekaan. Karena itu berdirilah teguh. Ini poin yang pertama. Dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Oh haleluya. Poin yang kedua, jangan lagi kita dikenakan kuk perhambaan dosa. Karena Kristus telah menebus kita dari dosa. Kita adalah orang manusia berdosa. Wah, kita banyak sekali berbuat dosa, dan oleh darah Kristus kita ditebus dan dijadikan Tuhan kudus dan layak di hadapan Tuhan. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijadikan Tuhan lahir baru sebagai anak Tuhan, anak kesayangannya Tuhan. Itu sebabnya kita jangan lagi diperhamba oleh kukuk dosa kita. Dulu kita memang hamba dosa, maka sekarang kita tidak boleh lagi hidup di dalam hamba dosa. Dulu kita di bawah kuasa dosa pornografi, kita harus lepaskan dosa pornografi itu. Kita dulu hidup dalam dosa penipuan, kita harus lepaskan, kita suka menipu. Dulu kita hidup dalam kata-kata kotor, maka kita harus lepaskan kuk perhambaan dari kata-kata kotor. Dulu kita suka mengata-ngatai orang, suka membenci, maka kita harus lepaskan kuasa membenci itu dan kita menerima kuasa pengampunan dari Tuhan.
Jangan lagi kita hidup dalam kuk perhambaan dosa, karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa kita. Oh, firman Tuhan katakan jangan lagi kita diperambakan oleh kuk perhambaan, kuk dosa itu. Jangan lagi dosa itu mengikat kita. Dalam nama Yesus, mari saya berkata kepada kita semua, kepada Anda, dalam nama Yesus, kuk perhambaan dosa itu dilepaskan dalam kehidupanmu. Dilepaskan dalam nama Yesus. Oh, Anda harus melepaskan kebiasaan. Minta kekuatan Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Tuhan, saya setelah dimerdekakan oleh Engkau, maka saya harus melepaskan dosa yang begitu mengikat saya. Saya harus lepaskan Tuhan. Karena saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Banyak orang tidak mau mengerti. Yang penting saya sudah percaya Yesus kok. Yang penting saya percaya Yesus kok. Yang penting saya percaya saya akan diselamatkan. Iya, memang kita diselamatkan. Tapi kita ini harus hidup. Jangan lagi dalam dosa. Kita jangan hidup lagi dalam kuk perhambaan dosa. Masih ada beban yang mengikat kita. Ayo kita lepaskan beban yang begitu merintangi kita, untuk kita mengisi kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya. Jangan hidup lagi dalam kuk perhambaan dosa. Kuk perhambaan masalah tekanan, stres, depresi dalam hidup kita. Tapi benar-benar kita akan menjadi orang yang merdeka. Haleluya. Poin yang ketiga, bagaimana untuk kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ayat 13 berkata begini. Dia berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Layanilah melainkan layani seorang yang lain akan kasih. Jangan berpikir karena saya hidup di dalam anugerah, kalau saya berbuat dosa, maka saya akan dapat pengampunan. Memang, tapi firman Tuhan bilang, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Ada orang berkata, kita sudah hidup dalam kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Jadi ya saya mau bebas untuk saya mau hidup dalam melakukan hukum, mau jual narkoba, mau membunuh, mau apa segala, saya bisa lakukan. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kita sudah merdeka di bangsa Indonesia, tapi kita ada hukum Indonesia. Hukum negara kita masih berlaku dalam hidup kita. Demikian juga kita jangan berkata, Kristus telah memerdekakan saya, Kristus telah mengampuni saya, kok saya bisa minggu ini, hari ini saya bisa berbuat dosa, nanti hari Minggu saya akan bertobat, saya minta pengampunan dari Tuhan. Jangan kita berpikir seperti itu. Memang Tuhan bisa mengampuni, tapi konsep itu jangan. Tapi benar-benar kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita berikan kesempatan itu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, melayani orang lain. Ya, jangan mempergunakan kemerdekaan kita ini untuk berbuat dosa. Mentang-mentang kita orang Kristen, kita menjadi orang Kristen yang penipu. Mentang-mentang jadi orang Kristen, menjadi orang Kristen yang suka marah di kantor, di rumah, dimanapun. Kita menjadi orang Kristen. Orang bilang orang Kristen itu orang baik, tapi kita tidak menjadi orang yang baik. Kita harus mencerminkan kemerdekaan di dalam kehidupan kita, karena Kristus telah memerdekakan kita. Jangan mempergunakan kemerdekaan Kristus sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Kita telah ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang sangat mahal. Jangan hidup dalam kehidupan dosa lagi. Kalau Anda masih dalam perselingkuhan, bertobat kembali kepada istri Anda. Kalau Anda masih dikuasai dengan kehidupan dosa, bertobat, cari Tuhan, lepaskan. Jangan lagi hidup dalam kehidupan dosa, tapi hidup di dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Hidup dalam kemerdekaan
karena janji Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Kita akan datang kepada Tuhan dalam kebenaran, kekudusan. Jangan mempergunakan kemerdekaan kita untuk berbuat dosa. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan firman ini, kiranya firman ini bisa memberkati kita. 3 poin yang saya bagikan buat kita, bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah lakukan di atas kayu salib, dan kita menghargai pengorbanan Yesus, di mana Yesus telah memerdekakan kita dari dosa dan hukuman maut. Maka 3 poin yang saya bagikan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, kita harus terus berdiri teguh di hadapan Tuhan, dan jangan lagi ada kuk perhambaan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merenungkan firman Tuhan, dan kiranya renungan firman Tuhan ini bisa memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.